salah satu itulah keinginan saya, selalu terobsesi untuk memperbaiki kualitas pendidikan, ya intinya itu. Dengan cara apa? Kalau dari segi sarana prasarana kan kadang tidak mudah itu tadi, melalui prosedur yang cukup rumit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, saya sekarang ini alhamdulillah berada di SD Negeri Kampung Sawah 5, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Namanya Kampung Sawah, pasti banyak sawahnya gitu ya. Dulu katanya gitu ya. Teman-teman sekalian, saya sama Buati. Nah, Buati ini dulu di SD Dewi Batu 1 ya, Kecamatan Rumpin ya, pindah ke sini. Saya sengaja menemui beliau karena dua hal. Satu adalah kami sudah bekerja sama sejak tahun 2016 gitu ya. Dan sekarang ini baru saja tadi kita kemudian mencoba ikhtiar lagi untuk menata sekolah di sekolah yang baru mereka, kepala sekolah di sini. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya ini perkenalkan beliau atau banyak cerita sekaligus perkenalkan diri gitu. Mau maaf. Terima kasih. Saya nama Ati Nur Hasanah. Sekarang sebagai kepala sekolah di sekolah ini ya, di SDN Kampung Sawah 5 Rumpin. Kalau tahun 2016 yang lalu saya pertama kali bertemu couple itu di SDN Lewi Batu 01 ya, masih Rumpin juga. Lewi Batu 01 ya. Lewi batunya banyak gitu ya. Banyak. Iya kan, depan sekolah itu di halaman ketika digali banyak batu ternyata. Dan emas kita, ya. Iya. Iya, buat emasnya sama couple. Itu gimana Bu? Jadi waktu di kepala. Jadi teman-teman, di Lewi Batu 1 dulu itu sebelum Buati cerita, ini kan sama-sama pengalaman lah gitu ya. Berbagi pengalaman. Kebetulan pertama kali couple masuk di Jawa Barat itu di Bogor, itu kemudian ke di Batu 1 dan mendatangi sekolah beliau. Kita menemukan justru sekolahnya pada saat itu belum rubuh sih gitu ya, cuma sudah miring gitu. Itu gimana tuh? Ya, waktu itu saya pertama diangkat jadi kepala sekolah di sekolah Lewi Batu tersebut ya, di SDN Lewi Batu 01 tepatnya. Dari kecamatan itu kurang lebih 15 km. Dan itu termasuk sekolah paling tua, berdiri tahun 53. Sudah sangat lama. Cuman ironisnya sekolah yang sudah berdiri sekian puluh tahun itu kondisinya ya, sangat memprihatinkan, atau tidak kurang layak, tidak memenuhi standar pendidikannya. Jadi ruang kelasnya terutama itu kan hanya ada 3, sementara rombelnya ada 6. Dan belajar ya, setiap kelas itu disekat, jadi 2 kelas atau 2 rombel di dalam satu ruangan. Kalau di sebelah matematika, di sini menyanyi gimana tuh? Itulah, bayangkan. Kecuali kalau nyanyinya 1. Nah, kalau yang sekolah itu yang hampir rubuh itu gimana? Ya kelas itu, ruang kelasnya. Iya, ada satu ruang kelas ya, yang mau nggak mau karena mereka tidak mau di ruang berdesakan itu karena siswanya agak banyak. Jadi satu kelas itu menggunakan satu bangunan yang memang itu tadi depannya di pakai bambu itu. Ada 3-4 bambu waktu itu ya. Bambu penopang lah gitu ya. Ditopang oleh bambu. Kalau itu nggak dipasang ya mungkin ambruk juga depannya gitu. Di dalamnya juga dindingnya sudah belah-belah gitu, kemudian atapnya itu sudah sangat rapuh, dan pada akhirnya kan itu ruangan tersebut ya ambruk juga atasnya. Dan anak-anak itu ya terpaksa belajar di situ, gurunya mau di situ, anak-anaknya juga di situ. Daripada mereka berdesakan 2 kelas di dalam satu ruangan, ya mereka ya mau nggak mau itu menggunakan ruangan yang sudah tidak
layak, tidak nyaman, tidak aman untuk belajar. Jadi kalau masuk baca doa dulu. Lihat-lihat dulu. Tapi kan sekarang sekolahnya sudah bagus Bu ya. Alhamdulillah sekarang luar biasa. Gimana ceritanya tuh? Tanpa ya tidak diduga kan, nggak terbayang gitu. Sesuatu yang dianggap sulit sebetulnya pemenuhan sarana prasarana itu, karena memang kita juga tidak merasa tidak punya dana sebanyak itu untuk membangun satu ruangan, apalagi 3 ruangan gitu. Kita bayangkan bisa jadi mustahil gitu ya, mengingat sekolah itu juga sudah sekian tahun berjuang mengusulkan ke pemerintah, ya kondisinya masih seperti itu. Tapi ternyata tidak sampai 4 tahun, 3 tahun masalah sarana prasarana itu teratasi. Nah, awalnya ya tidak lain karena Allah mengirim pertolongan yang melalui kedatangan kapal Indonesia itu ke Lewi Batu di bulan Februari tahun 2016. Masih hafal. Ya, Yang sampai Yapika itu ya? Iya, sebenarnya tidak akan lupa sih. Termasuk ketika pertama mereka datang, kurang saya tanggapi juga gitu, karena kan sudah banyak ya orang datang ke sekolah, ya, nanya-nanya ini itu, nyari-nyari kesalahan gitu. Kadang-kadang ya ujung-ujungnya menjual sesuatu atau mengharap minta THR. Ya itu semacam itu dari sekolah gitu. Jadi sudah terlalu sering yang datang ke sekolah oknum barangkali ya, kalau keluar tahun LSM itu mungkin oknum yang abal-abal begitu. Jadi jadinya ya siapapun yang datang ke sekolah kalau bukan dari dinas biasanya tidak terlalu kita tanggapi ya, tidak direspon, dicuekin istilahnya gitu ya. Masih ingat nama yang pertama kali ketemu itu Bu? Pak Ari Akbar gitu Ari ya? Akbar ya, saya ingat anak-anak muda lah. Jadi saya pikir mahasiswa atau apa ya, katanya itu kan kemarin Bu ada tamu gitu. Pertama nggak ketemu sama saya, katanya nanti datang lagi, kabarnya juga beberapa orang gitu. Saya pikir ya mahasiswa sedang praktek atau apa gitu. Ya akhirnya ketemu, ya nanya-nanya cerita tentang ya nyampe di sekolah itu dan lihat-lihat kondisinya gitu. Ya saya hanya biasa saja menanggapinya gitu. Sampai ya pulang. Kok minta amplop ya waktu pulang? Tidak sih. Itu yang aneh. Saya masih mikir mau apain sebenarnya gitu. Mungkin yang lebih penelitian atau apa gitu lah kurang. Dan ya sudah gitu. Makanya 6 bulan kemudian datang kembali. Dan mulailah di situ gitu. Jadi nggak pertama datang langsung jalan gitu. Ya mungkin mereka juga kan kemana gitu ya waktu itu Pak Ali gitu ya. Dan kabarnya sesudah cari kesana kemari mungkin ke beberapa tempat ya akhirnya balik lagi, sepertinya itu gitu yang menarik hati. Ya teman-teman, jadi di Lewi Batu 1 itu adalah dampingan gitu ya. Jadi salah satu sekolah yang parah banget kondisinya di Kabupaten Bogor, dan kemudian akhirnya dicoba di setup dan ini teman-teman di Kopen bersama Yapika Action Aid gitu ya, yang kemudian alhamdulillah sekarang sudah kondisinya sudah bagus Bu ya, sudah bagus, baru kemudian Ibu dipindah ke sini ya. Jadi dapat 2 ruang kelas berapa? 3 ruangan baru ya. Pertama dari sekretaris kabinet ya, sekretaris kabinet, kemudian berikutnya dari Pemda barangkali gitu, yang ketiga juga sama. Hanya kalau yang ketiga saya emang sudah proses ke sini, tapi sudah tahu gitu bahwa pada bulan itu akan dibangun juga sekolah. Ini Ibu ke sini minta sendiri pindah ke sini atau dipindah ke sini? Saya agak minta sih. Agak minta gitu, sebenarnya dekat gitu ya. Rumah. Oh gitu ya. Nah tapi kondisi sekolah di sini kemarin gimana Bu? Ya, sepertinya saya udah naik ya, turun lagi, mulai lagi gitu. Jadi memang ditakdirkan selalu ke sekolah. Ya. Nah teman-teman, jadi sekarang ini kita Bu Ati sekarang kepala sekolah bukan lagi di Batu 1 ya, tapi kita masuk di SD Negeri Kampung Sawah 5 gitu ya, Kecamatan Rumpi, Kabupaten Bogor. Dekat banget dari istana sebenarnya, tapi nanti Bu Ati akan cerita. Tadi kami bertemu dengan beberapa orang tua murid gitu ya,
guru-guru, kita ngobrol, dan ada bahkan MOU oleh Komite Moneter Legislatif bersama sekolah ini dengan ICW untuk kemudian men-setup gimana sih kedepannya sekolah ini bisa tata kelolanya lebih baik. Nah, mungkin Buati bisa cerita kok sampai ini kan ngikut lagi nih, kopel ke sini lagi gitu ya. Tidak ada pertanyaan tadi, tanda tangan gitu ya. Gimana tuh? Takdir. Sama terus gitu ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya mau cerita dulu ya, bandingkan antara di Lewi Batu dengan di sini gitu. Ya. Lewi Batu itu ruangannya tiga kelas ya. Tidak ada ruang guru, tidak ada toilet, tidak ada listrik. Kan begitu ya waktu itu. Waktu awal-awal itu ya, gelap waktu gitu. awal. Dan saya di mana kalau tidak ada ruang guru? Saya itu kan menempati ruangan bekas perumahan yang atapnya jebol ya, yang atasnya terlihat langitnya. Ya. Yang pas berubah gitu. Berubah. Jadi kalau hujan itu ya saya cuma duduk giniannya di depan saya hujan itu turun. Ya itu, jadi ya sesudah ketemu kopel lah, melalui pendampingan difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Lewi Batu, khususnya orang tua ya, guru juga gitu ya, sampai akhirnya datanglah bantuan. Dan yang pertama itu yang dari presiden itu ya, dari sekretariat kabinet itu. Sudah itu barulah ngikut dari pemerintah setempat. Abang udah ngikut ya? Ya, dan ya sebetulnya sesuatu yang tidak pernah dibayangkan, sesuatu yang dianggap berat ya, karena kan dengan dana sekian saya tidak membayangkan akan secepat itu bisa diatasi dalam waktu 3 tahun, 3 ruangan gitu ya, karena memang tersedianya juga hanya untuk 3 ruangan. Itu juga dipas-paskan karena sama juga lokasi sekolahnya itu sangat sedikit gitu, itu juga nggak ada lapangan yang layak untuk upacara dan bermain. Hanya dengan adanya ruangan kelas yang memadai, aman dan nyaman seperti itu juga ya sudah cukup lah untuk anak-anak bisa belajar dengan baik, itu gurunya belajar dengan baik juga gitu, sehingga kualitas pembelajaran yang diharapkan meningkat. Ada listrik sekarang, ada air. Alhamdulillah. Dan ya sudah 3,5 tahun di Lewi Batu ya, saya agak berharap untuk mutasi lah. Tugas saya sudah terpenuhi di sana ya, tidak terlalu berat itu meninggalkannya. Mereka tinggal meningkatkan kualitas isinya saja lah, kualitas guru, kualitas siswa gitu. Nah, kemudian saya bulan Juli 2019 ya dapat surat pindah mutasi ke sekolah asal saya dulu ketika jadi guru ke sini ya, ke Sawah Prima. Iya, dan saya sendiri agak heran. Ternyata di sini belum punya listrik juga gitu di tahun 2019 itu. Belum punya listrik, belum ada sumur, belum ada toilet. Sekolah ini juga catnya masih yang 3 tahun lalu ketika saya jadi guru. Halamannya masih tanah, berlubang-lubang gitu. Kalau hujan gitu ya, anak-anak senang di situ, wah, sudah kayak bebek. Luncur-luncuran gitu. Nah sekarang ini kan kita ini, sekarang tadi kan kita tanda tangan kopel bersama ICW gitu ya. Bisa dicerita prosesnya sampai kemudian ini ada lagi kerjasama untuk bidang kerjasamanya untuk apa gitu? Oh, sesudah selepas dari Lewi Batu itu saya sempat terputus. Sebetulnya maksudnya saya tidak bisa aktif lagi mengikuti kegiatan kopel karena tugas baru saya di sini. Tapi sekali-kali ya saya ikut juga kalau memang bisa memungkinkan gitu, misalkan pertemuan di sekretariat di sana ya. Nah, awalnya memang nyambung kembali ya, dihubungi oleh Pak Anwar ya itu ya, jadi cuman pertama itu saya sedang
sedang tugas tambahan ya PLT di SDN Kampung Sawah 2 itu waktu itu. Rangkap jabatan nih. Iya. Tapi tidak sama rangkap jabatannya dengan Luhut Binsar Panjaitan. Lalu ini rangkap jabatan yang benar-benar nomor tugas juga, karena itu kan sekolahnya lebih besar daripada ini ya. Jumlahnya juga ada 10, siswanya 340-an. Tapi tetap saja gitu di sekolah sebesar itu juga ya masalah sarana prasarana itu sama saja perlu kerja keras, perlu perhatian gitu. Hanya di situ sebetulnya dengan uang bos sekian bisa gitu. Jadi ya saya manfaatkan mengelola dana bos yang ada yang cukup besar menurut saya karena terbiasa di sekolah yang kecil gitu ya. Setelahnya dari itu dan ya alhamdulillah saya 10 bulan di situ ya banyak juga lah hal-hal yang bisa diperbaiki gitu dengan memaksimalkan dana bos. Kalau sekarang ya saya udah lepas itu Sekarang full di sini karena saya juga ini karena kesibukan saya di sekolah penggerak gitu. Oh, sekarang masih gitu ya sekolah penggerak ya? Ya alhamdulillah sih Kecamatan Lumpin ya sekolah ini masuk. Cakep lah ya. Sudah melalui ya seleksi panjang. Ya, memang salah satu itulah keinginan saya selalu terobsesi untuk memperbaiki kualitas pendidikan ya intinya itu dengan cara apa. Kalau dari segi sarana prasarana kan kadang tidak mudah itu tadi melalui prosedur yang cukup rumit ya. Sebetulnya nggak rumit sih, ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten gitu. Dekat sebetulnya jalannya, tapi realisasinya ya tidak semudah itu. Memasukkan prosesnya mudah gitu ya. Menunggunya itu butuh doa. Menunggunya itu butuh mungkin 10 tahun lebih bisa jadi. Jadi saya sudah hampir udah pasrah kalau soal sarana prasarana karena emang selalu terbentur ini sekolah muridnya sedikit gitu. Mau buat apa dibangun lagi gitu. Katanya menanggapi usulan saya untuk membuat sekolah ini bertingkat gitu kan. Maunya ya, jawabannya seperti itu ya sudahlah sekarang kita saya dengan cara lain barangkali gitu. Ya, saya ikut sekolah penggerak ya, saya adalah fokus meningkatkan kualitas pembelajaran ya, dari sisi peningkatan kompetensi guru gitu untuk peningkatan siswa dan alhamdulillah lolos dan salah satu ya manfaatnya ada juga sih di tahun pertama misalnya saya dapat bantuan dana bos kinerja gitu. Jadi ya nggak dari pemerintah dengan jalan musrenbang ya saya dapat dari cara yang lain gitu. Alhamdulillah dapat bantuan laptop 15 unit. Kemudian ya kita bisa pasang wifi gitu. Oh iya sih, oh iya ada wifi sekarang. Cuman sekarang ini lagi diperbaiki karena kemarin kena petir. Sekarang ini lagi udah seminggu. Nah, jadi saya ketemu Kopel lagi ini. Awalnya di SDN Kampung Sawah 2 ya. Kemudian setelah 2-3 bulan kemudian ya saya kabari bahwa saya sudah pindah balik lagi ke SD ini. Ya mungkin bagaimana pertimbangan Kopel itu ada perbaikan barangkali ya perencanaan. Ya kita ketemu lagi nih hari ini. Saya nggak nyangka juga ketemu Pak Sam. Kalau Pak Anwar ada sih pernah ya. Ketika saya udah di sini beliau pernah bikin waktu itu penelitian barangkali ya. Karena sih di sini jadi mungkin lupa lagi ya jalannya. Saya tadi awalnya kirain yang Kampung Sawah depan itu Bu, yang di pertigaan itu. Jadi berhenti di situ kan. Ternyata yang ke dalam itu ya. Baik, makasih Bu. Ini luar biasa ya. Jadi paling tidak sekarang ini adalah selamat ya untuk SD Negeri Kampung Sawah 5 jadi sekolah penggerak gitu ya. Jadi sekolah penggerak lalu kemudian ada upaya ikhtiar baru lagi sekarang ini adalah bersama dengan teman-teman dari Kopel dan Indonesia Corruption Watch gitu ya, ICW di Jakarta.
itu bersama-sama untuk kemudian men-setup bagaimana sebenarnya mendesain tata kelola anggaran di sekolah. Sekali itu teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya. Terima kasih buat sorry, mohon maaf ini mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.